TNI Angkatan Udara memiliki sejarah panjang sejak era kemerdekaan Indonesia. Pada masa-masa awal, TNI AU menggunakan pesawat-pesawat peninggalan Jepang dan Belanda. Pada era Orde Lama, untuk mendukung operasi Trikora dan Dwikora, dilakukan pengadaan besar-besaran alutsista dari Uni Soviet. Saat itu, Angkatan Udara Indonesia menjadi yang terkuat di belahan bumi selatan. Selain dari Uni Soviet, ada juga pesawat-pesawat buatan Amerika dan negara lain, semisal Polandia dan Cekoslovakia. Pada masa Orde Baru, pesawat-pesawat yang digunakan TNI AU lebih condong ke buatan Amerika. Dalam video ini, kita akan melihat peninggalan sejarah pesawat-pesawat yang pernah digunakan TNI Angkatan Udara. Untuk itu, ada satu tempat di mana kita bisa melihat peninggalan sejarah kekuatan Dirgantara Indonesia, yakni di Yogyakarta, tepatnya di Museum Pusat TNI Angkatan Udara Dirgantara Mandala. Lokasinya di Kompleks Bandara Adi Sucipto. Pintu masuknya dari arah barat, tepat setelah flyover Janti. Tiketnya cukup murah, hanya Rp6.000. Persis di sebelah loket, kita langsung disuguhi pesawat amfibi Catalina. Ini pesawat peninggalan Belanda. Pesawat buatan Amerika ini tadinya milik Belanda, lalu diserahkan ke Indonesia setelah pengakuan kedaulatan. Karena ini pesawat amfibi yang bisa lepas landas dan mendarat di air, makanya posisi baling-balingnya tinggi, mungkin biar tidak kena ikan. Lalu, di sini ada sang macan, F-5 Tiger. Yang ini F-5E. Mungkin ini adalah pesawat tercanggih yang ada di museum ini. F-5 datang ke Indonesia pertama kali tahun 1980 dan pengadaannya bersandi Operasi Komodo. Di sini, pesawat dilengkapi dengan tangki bahan bakar eksternal, bom, mungkin ini bom MK82, dan mock-up rudal Sidewinder. Nomor ekornya TS-0503, artinya tempur strategis, 05 dari nama F-5. Exhaustnya ada dua, ini karena pesawat ini ditenagai oleh dua mesin turbojet. F-5 Tiger sempat menjadi tulang punggung kekuatan udara Indonesia pada era 80-90-an, sebelum kedatangan pesawat F-16 yang lebih canggih. Tapi pesawat ini tetap digunakan hingga tahun 2016. Di sini kita bisa melihat detail tulisan-tulisannya di samping kokpit. Di bagian depan ada pipa pitot untuk mengukur airspeed. Ini merupakan pesawat supersonik dengan kecepatan maksimum Mach 1,6. Lalu, ini senjata basicnya, sepasang Canon otomatis M39A2 kaliber 20 mm. Kita juga bisa melihat detail mekanisme roda pendarat, masih utuh sesuai aslinya. Di samping kanan dan kiri, ada panel untuk membuka kokpit menggunakan jettison untuk keadaan darurat. Tapi yang ini sudah dilem, nggak bisa dibuka. Pesawat ini dulu bertugas di Skadron Udara 14. Tepat di sebelahnya, pesawat pembom legendaris yang pernah dimiliki Indonesia, Tupolev Tu-16. Kodenya untuk bomber saat itu adalah M, karena huruf B sudah digunakan untuk pesawat latih dasar. Ada beberapa stasiun senapan mesin untuk mempertahankan diri dari serangan pesawat lain. Salah satunya di bawah ini, sepasang senapan mesin kaliber 23 mm. Tu-16 ini didatangkan dalam rangka operasi Trikora mengusir Belanda dari Irian Barat. Pesawat ini spesifik direncanakan untuk menenggelamkan kapal induk Belanda, Karel Doorman. Sehingga pesawat ini dipasangi rudal jelajah anti kapal KS-1 Komet. Ini rudal jelajah bermesin turbojet dengan hulu ledak berisi 600 kg bahan peledak. Jadi, ini adalah petasan yang sangat besar. Pembom ini ditenagai dua mesin turbojet berdaya masing-masing 93,2 kN. Pada tahun 63, pada masa Dwikora, pesawat ini pernah membom hingga wilayah Malaysia dan Australia. Tapi bukan dengan bom beneran. Di Malaysia, tepatnya Sarawak, pesawat menyebarkan pamflet propaganda.
Dan di benua Australia, pesawat menjatuhkan beberapa peralatan militer dan makanan kaleng. Intinya, memberi pesan pada Malaysia dan Australia bahwa kita memiliki kemampuan untuk menjatuhkan bom di wilayah mereka. Sayangnya, saat ini kita belum punya lagi pesawat pembom semacam ini. Lalu, di samping kanan ada pesawat Hawker Hunter F4. Ini bukan pesawat TNI, melainkan milik Belanda. Terlihat di belakang ada rondel Angkatan Udara Belanda. Pesawat ini digunakan Belanda untuk menjaga Irian Barat. Ketika Belanda meninggalkan Irian, pesawat ini ditinggal di Biak karena rusak, tidak dapat terbang. Di sisi satunya ada MiG-21. Pada masanya, ini adalah pesawat tempur buatan Soviet yang sangat ditakuti. Terlihat di sini, di bagian bawah dipasangi drop tank dan di bawah sayap terdapat rudal K-13. Rudal ini adalah tiruan dari Sidewinder dengan reverse engineering. Karena secara ajaib, Soviet berhasil mendapatkan rudal Sidewinder dalam keadaan utuh. Nomornya 2160. Ini dulu diterbangkan oleh Marskal Muda Rusman. Waktu itu pangkatnya masih mayor. Pesawat ini bermesin turbojet dengan afterburner, sehingga bisa melaju melebihi kecepatan suara. Kita lihat lubang masuk udaranya. Meskipun ditakuti, sebenarnya banyak permasalahan yang dialami pesawat ini di Indonesia. Ada beberapa kecelakaan pesawat ini yang menewaskan beberapa pilotnya. Sebagai pesawat tempur pada masa Orde Lama, MiG-21 ini menggunakan kode F atau fighter. Sekarang, kode untuk pesawat tempur sudah diganti TS untuk tempur strategis dan TT untuk tempur taktis. Di seberang sana ada pesawat angkut C-130 Hercules. Ini adalah Hercules pertama yang dimiliki Indonesia, datang tahun 1960. Bahkan, waktu itu Indonesia adalah negara pertama di luar Amerika Serikat yang mengoperasikan pesawat angkut Hercules. Di belakang Hercules juga ada pesawat angkut, yakni Fokker F-27. Ini pesawat buatan Belanda. Pesawat ini didatangkan ke Indonesia tahun 1976. Waktu itu menggantikan beberapa pesawat Soviet seperti Ilyushin yang sudah tidak dapat dioperasikan. Pesawat ini beroperasi hingga tahun 2012. Tahun 2012, operasional pesawat ini dihentikan setelah 2 kecelakaan fatal. Ini adalah bagian depan dari Museum Dirgantara Mandala. Itu vario merah yang barusan lewat tidak ada hubungannya dengan operasi Trikora. Kita lihat dari sana. Ini deretan pesawat latih. Yang ini Beechcraft T-34A Mentor. Ini pesawat latih dasar. Sepertinya dari era Orde Lama, nomornya masih menggunakan huruf B. Kemudian ini AS-202 Bravo, pesawat latih mula, kodenya LM. Ini buatan Swiss. Pesawat ini kursinya 2, tapi bukan depan belakang, melainkan berdampingan, kayak orang pacaran. Nah, yang ini Beechcraft Mentor juga, tapi yang lebih modern. Yang ini Beechcraft T-34J. Ini mesinnya menggunakan turboprop. Sekarang kita lihat pesawat tempur Hawk Mk-53. Ini aslinya adalah pesawat jet latih lanjut, namun difungsikan juga sebagai pesawat tempur taktis. Datang ke Indonesia tahun 1980, awalnya nomornya menggunakan LL atau latih lanjut. Tapi tahun 85 dirubah menjadi tempur taktis, tapi fungsinya sebagai jet latih tetap dipertahankan. Pesawat ini terbang terakhir di Indonesia tahun 2015 dan akhirnya dipensiunkan. Yang ini belum ada radarnya, hanya ada lampu di depan kayak motor. Nah, ini di sampingnya pesawat A4 Skyhawk. Di Indonesia dijuluki si Bongkok
karena ada semacam punuk di punggungnya. Punuk itu adalah dorsal avionic pack yang berisi peralatan avionik. Di atas sayap ini ada sirip-sirip kecil, namanya vortex generator. Kapan-kapan kita bahas fungsinya. Pesawat ini bermesin tunggal. Di kiri depan ada probe untuk pengisian bahan bakar di udara. Fungsi utamanya adalah untuk serang darat. Ini salah satu senjatanya, roket FFAR. Kemudian ada kanon Deva 552 kaliber 30 mm. Ada sepasang di kanan dan kiri. Kanonnya ini buatan Perancis, kalau pesawatnya sendiri buatan Amerika. Di bawah ini ada 3 bom dengan fuse mekanik. Di sini kita bisa lihat detail pemasangan bomnya. Tangki bahan bakar eksternal pesawat ini cukup besar. Seandainya roda pendarat macet, tangki ini bisa digunakan sebagai pendarat, namanya belly landing. Dengan mendarat di topang ini, pesawat tetap aman, tidak bergesekan dengan landasan. A4 sebenarnya dirancang untuk Angkatan Laut Amerika Serikat, makanya di belakang ini dilengkapi dengan tail hook untuk pendaratan di kapal induk. Pengadaan pesawat ini dulunya dilakukan dengan operasi rahasia, yakni operasi Alpha. Dikatakan pesawat ini adalah bekas dari Amerika, padahal bukan. Nah, ini adalah salah satu koleksi terbaru Museum Dirgantara. Pesawat N250 produksi IPTN yang dulu sangat membanggakan. Dirancang oleh B.J. Habibie, saat itu merupakan yang tercanggih di kelasnya karena sudah menggunakan teknologi fly-by-wire. Di sana ada pesawat Ilyushin. Lebih tepatnya sebenarnya Avia 14F. Ini buatan Cekoslovakia, lisensi dari Ilyushin Uni Soviet. Pesawat ini digunakan dari tahun 57 hingga 75. Lalu, ini pesawat untuk counter insurgency atau lawan gerilya, yakni OV-10 Bronco. Pesawat buatan Amerika ini di Indonesia dijuluki si kampret. Didatangkan tahun 76, pesawat ini banyak digunakan dalam operasi militer di Timur Timur. Ini pesawat yang sangat ditakuti Fretilin. Senjatanya senapan mesin dan roket. Pada masa itu, senapan mesin ini disebut dengan sandi merica dan roket disebut sebagai lontong. Kemudian ada pesawat amfibi Albatros, Grumman HU-16. Ini datang ke Indonesia tahun 1957 dan digunakan TNI Angkatan Udara hingga tahun 82. Selain TNI Angkatan Udara, pesawat ini juga dioperasikan oleh TNI Angkatan Laut. Di bagian utara ini ada deretan helikopter. Yang warna putih Bell 204. Dan yang ini helikopter Super Puma buatan Aerospatiale Perancis. Sekarang pabrik pembuatnya namanya berganti menjadi Airbus Helikopter. Di ujung sana ada helikopter lagi. Ini helikopter Sikorsky S-58T Twin Pack. Yang tipe ini sudah menggunakan mesin turboshaft, di mana tipe sebelumnya masih bermesin piston. Ini lokasinya tepat di jalur pendaratan Lanut Adi Sucipto. Tepat di depan museum ada seorang ukti. Maksudnya ada sebuah rudal. Ini rudal S-75 Divina, rudal darat ke udara dengan jangkauan 45 km dan ketinggian hingga 25 km. Ini adalah jenis rudal yang berhasil menembak pesawat mata-mata Amerika U-2 di Uni Soviet. Sekarang, kita belum punya lagi rudal anti pesawat yang setara ini. Rudal NASAMS 2 dari segi jarak masih di bawah ini. Rudal ini 2 stage atau 2 tahap. Setelah pendorong tahap pertama habis, maka sambungan ini lepas dan dilanjutkan pendorong tahap 2. Ini untuk menahan semburan roket. Sekarang kita masuk ke bagian dalam museum. Kita terbang ke sana. Yang pertama, ini ruang aula, berisi foto-foto kasau dan beberapa penghargaan.
Di sini ada patung 4 pionir Dirgantara Indonesia, Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh, Halim Perdana Kusuma, dan Iswahyudi. Keempatnya gugur tahun 1947 dalam 2 insiden terpisah. Di ruang sebelahnya ada pesawat latih peninggalan Jepang Yokosuka K5Y atau dijuluki Cureng. Lalu ada display seragam-seragam TNI Angkatan Udara dari zaman dulu hingga saat ini. Kemudian, di ruang berikutnya ada memorabilia dari masing-masing kepala staf Angkatan Udara. Yang ini milik Bapak Yuyusutisna, kepala staf hingga tahun 2020. Kemudian, ini Bapak Hadi Cahyanto, mantan Panglima TNI, tapi ini isinya sedikit sekali. Kemudian, kita masuk ke ruang koleksi pesawat. Ini pesawat yang terkenal, P-51 Mustang. Dulu, sangat ditakuti dengan sebutan si Cocor Merah oleh pejuang kemerdekaan Indonesia. Ini adalah pesawat peninggalan Belanda, diserahkan ke Indonesia setelah pengakuan kedaulatan pasca konferensi meja bundar. Nanti ada yang berkomentar, Min, itu P-51 buatan Amerika, bukan Belanda. Ada di video tank yang kayak gitu, Min, tank Stuart kan buatan Amerika, bukan Belanda. Tolong dipahami ya, peninggalan Belanda bukan berarti buatan Belanda. Oke, kita lanjutkan. Di sampingnya ini, pesawat Jepang Mitsubishi Zero. Meskipun pesawat era Perang Dunia Kedua, pesawat ini pernah duel dengan jet tempur F-14 Tomcat, tapi cuma di film. Yang ini warna kuning ada 2 pesawat latih, Piper Club buatan Amerika dan Gelatik buatan Indonesia, tapi lisensi dari Polandia. Kemudian pesawat latih dasar PT-13 Valiant. Yang berhitung merah ini juga pesawat latih dasar AT-16 Harvard buatan Amerika Serikat. Pada pesawat pembom P-25 Mitchell, ada 2 senapan mesin di masing-masing sisi badan pesawat. Ini juga pesawat latih TS-8 bis buatan Polandia. Dan yang ini, pesawat angkut C-47 Dakota. Ini juga warisan Angkatan Udara Belanda yang diserahkan ke Indonesia setelah KMP. Nah, yang ini adalah pesawat bermesin jet yang pertama kali terbang di Indonesia, Vampire DH-115. Pesawat buatan De Havilland Inggris ini didatangkan tahun 1957. Mesinnya menggunakan turbojet sentrifugal. Kemudian yang ini adalah pesawat pembom B-26 Invader buatan Amerika Serikat. Pesawat ini dibeli tahun 59 dan digunakan hingga tahun 76. Selain menjatuhkan bom dan menembakkan roket, pesawat ini dilengkapi dengan banyak sekali senapan mesin. Ada 2 di masing-masing bawah sayap kaliber 12,7 dan di moncong pesawat ada 8. Di sini juga ada Raider Nisa buatan Polandia. Helikopter Hughes 500C. Ini helikopter Sikorsky UH-34 varian pendahulu S-58 Twin Pack. Helikopter ini datang ke Indonesia tahun 1961. Konon, ini adalah hadiah persahabatan dari Presiden Kennedy. Dan ini senjata penangkis serangan udara. Di kiri ini pesawat latih Stearman buatan Amerika Serikat. Yang dicat warna merah ini rudal KS-1 Comet, seperti yang terpasang di bawah sayap Tu-16 di luar tadi. Kemudian ini MiG-17, tapi yang ini buatan Polandia, lisensi. Dan yang ini MiG-19, asli buatan Soviet. Helikopter Mi-4 buatan Uni Soviet. Kemudian,
Ini adalah rudal KS-13 seperti yang terpasang di MiG-21 di luar tadi. Desainnya sangat mirip dengan Sidewinder, termasuk ada umbilical cord dan rolleron di sirip belakang. Ini yang namanya rolleron. Dulu, Uni Soviet mendapat rudal Amerika karena ada satu rudal Sidewinder yang ditembakkan F-86 Taiwan nancep dan tidak meledak di pesawat MiG-17 milik Cina. Nah, kebetulan di samping ini ada MiG-17. Ini MiG-19 yang tadi, salah satu senjatanya kanon 30 mm. Pesawat latih lanjut Aero L-29 Delfin buatan Cekoslovakia. Dan ini adalah pesawat tempur Avon Saber, versi buatan Australia dari F-86 Saber. Jadi, Australia mendapat lisensi dari Amerika untuk memproduksi F-86 Saber. Selanjutnya, ini deretan pesawat latih. Ada pesawat latih lanjut T-33 Shooting Star, LA-11 Lavochkin buatan Uni Soviet, dan di sana ada NU-200 Sekumbang dan LT-200. Di sebelah sini ada KI-35 Hayabusa dan Mitsubishi KI-51 Buntai yang merupakan dive bomber atau pesawat pembom yang menjatuhkan bom dengan menukik. Lalu di sana ada replika reruntuhan pesawat DC-3 dengan kode VT-CLA. Inilah pesawat di mana gugur Adi Sucipto, Adi Sumarmo, dan Abdurrahman Saleh. Di ruang berikutnya adalah ruang diorama. Di sini, kita bisa lihat diorama peristiwa-peristiwa penting, terutama pertempuran dalam sejarah Dirgantara Indonesia. Di ruang terakhir ini, ada lambang-lambang skadron udara dan foto-foto kegiatan. Salah satunya, ada foto drone Aerostar buatan Israel yang dioperasikan Skadron Udara 51. Dan ini ada miniatur pesawat-pesawat koleksi Museum Dirgantara Mandala. Itu tadi kunjungan ke Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala.